فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada jenis kufur yang kedua, yaitu apa? Abdullah Riau. Kufur asghar. Kenapa mesti buka dulu? Tidak usah buka dulu, mudah. Nah, dari kepala, jangan dari catatan. Ya. Nah, baik. Kufur asghar. Apa dhabit atau pengertian kufur asghar? Hendak ya Abdurrahman. Yaitu semua kemaksiatan yang di dalam syariat dinamakan kekufuran, tapi bersamaan dengan tetapnya iman pada pelakunya. Dengan kata lain, maksiat itu dinamakan kufur tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini kufur asghar. Baik. Dan para mutaqaddimin mengungkapkan dengan kufrun ni'mah atau kufrun duna kufrin. Di antara dalil yang paling jelas ikhwan untuk menunjukkan penerapan dari dhabit tadi, yaitu tentang apa? Tentang dosa membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim datang nas dalam syariat dinamakan kufurun. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Jarir Al-Bajali. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka itu apa? Ikhwah seiman, saudara seiman. Berdasarkan ayat di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, mereka berperang, saling bunuh-membunuh, maka damaikanlah antara keduanya. Berarti terjadi apa? Iktital. Iktital itu bukan hanya dari satu pihak, tapi memang kedua belah pihak saling membunuh. Namanya perang. Dalam keadaan demikian Allah perintahkan untuk didamaikan. Kemudian di ayat yang ke-10 di surat ini juga Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah kaum mukminin itu bersaudara, sehingga damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Baik. Di ayat 9 dikatakan ta'ifatani minal mu'minin, masih dikategorikan mukmin walaupun apa? Terjadi pembunuhan antar mereka. Kemudian di ayat ke-10 masih dihukumi ikhwah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan dan ukhuwah di atas keimanan. Tidak apa? Dikeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini dalil ikhwan yang sangat jelas tentang apa? Penerapan dhabit tadi.
bahwasanya membunuh muslim itu masuk kategori kufur asghar. Karena apa? Karena dinamakan kufur dalam syariat. Wa qitaluhu kufrun. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena masih ada iman badannya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Baik. Kemudian juga dalil tentang kufur nikmah yang sangat sharih. Nah, karena hadis atau karena ayat yang dibawakan dalam matan ini kan masih ada ihtimal dan bahkan ihtimal kuat bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah penduduk Mekah. Nah, sehingga kalau yang dimaksudkan dengan ayat ini wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah adalah penduduk Mekah, maka kufur yang dimaksud kufur apa Muhammad? Kufur akbar. Baik. Dalil yang perlu ditambahkan di sini kawan yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu an-nar falam ara kal yaumi manzaran qattu wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat seperti hari ini suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan seperti yang aku lihat pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah para wanita. Maka mereka bertanya, qalu bima ya Rasulullah? Qala bi kufrihin. Nah, para sahabat bertanya, dengan sebab apa wahai Rasulullah mereka masuk neraka? Nabi mengatakan disebabkan karena kekufuran para wanita itu. Qala ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Qala bi kufril ashir wa bi kufril ihsan. Ini syahidnya. Ketika Nabi katakan dengan sebab kufur mereka, para sahabat dalam benak mereka memahami kufur itu pertama kali kalau datang penerapan dalam atau penyebutan dalam syariat adalah kufur pada Allah. Maka mereka bertanya lagi, apakah kufur pada Allah yang dimaksud wahai Rasulullah? Ternyata bukan. Nabi mengatakan karena sebab kufur dia kepada suami dan kufurnya terhadap kebaikan-kebaikan suami. Nah, ini syahidnya. Dan ayat ini penting ditambahkan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Buktinya seorang wanita seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang masa, kemudian si wanita ini melihat darimu suatu keburukan, maka dia akan mengatakan aku tidak pernah melihat dari dirimu itu kebaikan sedikit pun. Mudah lupa terhadap kebaikan yang diberikan. Ini kufur asyir, kufur ihsan, masuk kategori kufur asghar. Baik. Maka hadis Ibnu Abbas juga sangat jelas ikhwan tentang contoh kufur asghar dengan kategori apa? Kufur nikmah. Baik, ditambahkan yang bisa menulis bisa lihat di sini di contek yang di kitab ini. Sekarang kita baca syarah. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa huwa ma la yunaqidu asral iman bal yanqusuhu wa yud'imhu. Kufur asghar adalah kufur yang tidak membatalkan asal dari keimanan. Berarti keimanannya masih ada. Tapi efek dari kufur asghar ini apa? Yanqusuhu wa yud'ifuh. Apa maknanya ini? Maksudnya syukran, mengurangi keimanan dan melemahkannya.
Baik. Wala yaslubu sahibahu sifat. Nah, ahsan ditambah min, wala yuslabu min sahibihi sifatul islami wa hasanatu. Lebih mudah. Dan tidak dicabut, tidak dihilangkan dari pelaku syirik, pelaku kufur asghar ini sifat keislaman dan apa? Hasanahnya, yaitu penjagaan keislamannya. Jadi pelaku kufur asghar ikhwan tidak dicabut penamaan sebagai seorang muslim. Dia masih muslim, cuman apa? Muslim yang keimanannya bagaimana? Akmal, lemah, kurang, tidak sempurna. Wa huwal masyhuru 'indal ulama'i biqaulihim kufrun duna kufrin. Dan itu yang masyhur di sisi para ulama dengan ungkapan mereka kufrun duna kufrin. Maksudnya apa? Suatu kekufuran tapi yang di bawah kekufuran yang lain. Kufrun yang depan itu kufur asghar, kufur yang belakang kufur akbar. Karena nakirah ikhwan kalau diulang itu menunjukkan beda. Ya. Kufrun duna kufrin. Kufrun yang awal beda dengan kufur yang kedua. Nah, kufurun duna kufrin, suatu kekufuran yang di bawah kekufuran yang lain yang sifatnya kufur akbar. Berarti kufur ini namanya kufur asghar. Wa yakunu sahibuhu ala khatarin 'azimin min ghadabillahi 'azza wa jalla idza lam yatub minhu. Dan pelakunya berada di atas suatu bahaya yang besar, terancam dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak bertobat darinya. Waqad adlaqa syari'u ala ba'dil ma'asi wadh-dhunubi ala sabiliz zajri wat tahdid. Dan asy-syari' ini pembuat syariat. Yang dimaksud dengan asy-syari' pembuat syariat itu siapa? Ali. Pembuat syariat itu siapa? Yang menetapkan syariat? Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan Allah dengan asy-syari' ikhwan itu mimbabil ikhbar. Hanya sebagai pengkhabaran saja, bukan sebagai penetapan nama, karena asy-syari' bukan termasuk dalam Asmaul Husna. Tapi ini mengkhabarkan bahwasanya Allah adalah zat yang menetapkan syariat. Taib. Dan terkadang juga istilah syari' yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dialah yang menyampaikan pertama kali syariat itu kepada kita sebagai muballigh anillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, pembuat syariat terkadang memutlakkan nama untuk sebagian maksiat dan dosa-dosa dengan apa? Dengan kufur. Jadi suatu maksiat dan dosa-dosa terkadang dinamakan kufur. Ala sabiliz zajri wat tahdid. Ya. Untuk apa kok dinamakan kufur? Maksiat dinamakan kekufuran. Baik. Dengan menempuh metode zajar wa tahdid untuk peringatan dan ancaman. Li'annaha min khisalil kufri. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa-dosa itu masuk dalam sifat-sifat kekufuran. Wa hiya la tasilu ila haddil kufril akbar, dan kufur asghar ini tidak mencapai tingkatan atau batasan kufur akbar. Wa ma kana min hadzal naw' fa min kaba'irid dzunub. Dan dosa-dosa yang termasuk dalam jenis ini. Jenis ini maksudnya apa? Yang termasuk dalam hadzal naw', dalam jenis ini yang dimaksud apa? Nasrul. Kufur asghar. Nah,
dosa-dosa yang masuk kategori kufur asghar, famin kabairidz dzunub, dia masuknya dalam jenis dosa-dosa besar. Baik. Nah, wa huwa muqtadin listihqaqil wa'idi wal 'adzab dunal khuludi finnar. Dan kufur asghar ini berkonsekuensi dia pantas untuk mendapatkan ancaman dan azab, tapi tidak kekal di dalam neraka. Berarti hukumnya seperti dosa besar. Nah, terancam dengan azab, dan seandainya diazab dia tidak kekal di dalam neraka. Wa sahibu hadzal kufri mimman tanaluhum syafa'atus syafi'in. Dan pelaku kufur asghar ini masuk dalam deretan orang-orang yang bisa mendapatkan syafaah dari siapa saja yang mampu memberikan syafaat. Baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdepannya, ataupun para malaikat, demikian pula orang-orang saleh, ataupun ya anak-anak yang dia miliki yang meninggal di saat kecil, dan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Wa li hadzal naw'i minal kufri suwarun katsirah, dan untuk jenis ya ini dari jenis kekufuran, yaitu kufur asghar, itu memiliki bentuk-bentuk yang banyak. Minha, diantaranya kufrun ni'mah. Ya, di antara jenis kufur asghar yaitu kufrun ni'mah. Wa dzalika binisbatiha ila ghairillahi ta'ala bilisanihi duna i'tiqadih. Nah, ini dhabit kufrun ni'mah yang masuk kategori kufur asghar, ikhwan. Ya, kufur terhadap nikmat Allah yang masuk jenis kufur asghar yaitu apa? Yaitu dengan menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah dengan lisan saja tanpa meyakininya. Baik, jadi lisannya mengatakan na'am, ungkapan bahwasanya nikmat itu dari selain Allah. Na'am. Baik. Tapi hatinya, keyakinannya itu dia meyakini nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan mayoritas mereka itu kufur, yaitu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana orang yang kufur nikmat tapi tingkatannya kufur asghar ini? Kaqaulir rajul, seperti perkataan seseorang, hadza mali warathtuhu an abai. Ini hartaku, aku ya mewarisinya dari orang tuaku. Ala sabili isnadin ni'mati ila abaihi. Ya, dia ungkapan itu apa? Untuk menyadarkan nikmat kepada orang tuanya, bukan kepada Allah. Nah, ini kufur asghar, kategori kufur nikmah. Nah, tapi kalau dia meyakini bahwasanya nenek moyangnya lah yang memberikan rizki, ya kan? Yang memberikan rizki, tayyib, di mana dia meyakini bahwasanya memang selain Allah lah yang memberikan rizki kepadanya, maka jatuhnya dalam kufur jenis apa, Abdul Hafidz? Kufur akbar. Tayyib, syirik rububiyah juga. Au qauli ahadihim laula fulanun lam yakun kadza, atau juga perkataan salah seorang di antara mereka, kalau bukan karena fulan maka tidak akan terjadi seperti ini, dan yang lainnya. Ini telah kita lewat ya kawan, masuk kategori apa? Kufrun asghar. Juga dalam pembahasan yang lalu masuk kategori apa? Badri, pelajaran kitab tauhid, syirk asghar lafzi, syirkun asghar lafzi. Nah, mimma huwa jarin ala alsinati katsirin minan nas, yang itu mengalir di lisan-lisan banyak manusia. Wal muradu annahum
yansibunahu ila ulaika ma'a ilmihim anna dzalika bi taufiqillah. Dan jadi maksud di sini orang-orang itu menisbahkan nikmat ya kepada mereka-mereka ini, bukan kepada Allah. Bersama dengan ilmu mereka bahwa itu semua dengan taufik Allah semata. Jadi hatinya meyakini nikmat itu mereka dapat semata-mata dari Allah, cuman lisannya menisbahkan kepada selain Allah. Ini kufur asghar. Wa min dzalika tasmiyatul abna'i bi 'Abdil Harits wa 'Abdir Rasul wa 'Abdil Husain wa nahwiha. Dan termasuk dalam sini penamaan anak-anak dengan apa? Diperhambakan untuk selain Allah. Ya, menamai anak diperhambakan untuk selain Allah. Abdul Harits. Al-Harits bukan nama Allah. Nah, Abdur Rasul, Abdul Husain. Ini semua kan penisbatan, nah, penghambaan kepada selain Allah. Tapi dari sisi lafadznya saja. Lafadznya saja. Dan dia meyakini anak-anak itu adalah hamba Allah. Berhak harus beribadah kepada Allah. Dari sisi lafadznya, lafadz kufur asghar. Li'annahu abadahu li ghairillah ma'annahu huwa khaliquhu wal mun'im alaih. Dikarenakan dia apa? Abbadahu ditasydid ikhwan. Li'annahu abbadahu ditasydid. Tibanya dikasih tasydid biar jelas. Dikarenakan dia apa? Mentakbidkan, yaitu memperhambakan dalam namanya untuk selain Allah. Bersamaan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan dan memberikan nikmat kepadanya. Nah, ini contoh kufur nikmah kategori kufur asghar, yaitu menisbahkan nikmat kepada selain Allah dengan lisannya saja, tidak dengan keyakinannya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada apa? Ada hukum yang sama, kawan. Dihukumi sama di sini kufur asghar, tapi juga sekaligus dia masuk kategori apa? Syirik asghar lafzi. Ya, syirik asghar lafzi. Tanbih, thumma inna kufran ni'mati minhu ma yakunu kufran asghar dunal kufri al-mukhrij 'anil millah. Tanbih penting, kemudian kufur nikmat ini ya sebagiannya ada yang masuk kufur asghar dan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa dzalika 'indama yakunu sababul kufri insyighala bin ni'mati an wahibiha. Baik, ya tanbih ini penting karena ternyata kufur nikmat itu ada yang masuk jenis kufur akbar. Jadi kufur nikmah ada yang kufur asghar yang apa? Di bawah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Yaitu kapan? Indama yakunu sababul kufri al-insyighala bin ni'mah an wahibiha. Ketika sebab kekufuran tersebut adalah seseorang tersibukkan dengan nikmat yang Allah berikan dari bersyukur kepada zat yang memberikannya. Ya, sibuk dengan nikmat yang Allah berikan dan lupa, lalai dari mensyukuri zat yang memberikan nikmat. Ini sebabnya. Au adamal qiyami bihaqqiha, atau sebabnya yaitu tidak menunaikan hak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alal wajhi syar'i sahih, sesuai dengan tata cara yang syar'i yang sahih. Ini sebab kufur nikmat kategori kufur asghar. Baik, sehingga tidak adanya kesyukuran, intinya itu sebab kufur nikmat yang kategori kufur asghar. Qala wa minhu ma yakunu kufran yukhriju sahibahu minal millah. Dan di antara kufur nikmat ada kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Berarti masuk kategori kufur apa kalau seperti ini, Fatih?
kufur akbar. Bentuknya apa ini sekarang? Coba bentuknya diperhatikan. Wa dzalika 'indama yajhadu wahiban ni'mati wa fadlahu 'alai. Yaitu tatkala dia mengingkari, ya, mengingkari zat yang telah menganugerahkan nikmat dan keutamaan kepadanya. Dia sudah diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia mengingkari nikmat tersebut. Bukan hanya sekedar tidak bersyukur, tapi mengingkari kalau itu datangnya dari Allah. Tayyib. Wa yaruddul fadla li nafsihi wa juhdihi min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia menolak atau dia mengembalikan keutamaan yang dia dapat itu kepada diri sendiri. Ya, dia kembalikan keutamaan yang dia dapat kepada diri sendiri dan kepada kesungguhan dia, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini seperti siapa? Seperti Qarun. Kama qala ta'ala an Qarun, seperti Allah katakan tentang Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah aku, ya, mendapatkan semua harta yang melimpah ruah itu karena ilmu yang aku miliki. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. La wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah telah menghancurkan generasi-generasi sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak hartanya, lebih banyak jumlahnya. Nah, dan tidak perlu ditanya orang-orang yang mujrim itu tentang dosa-dosa mereka. Sampai pada ayat wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Allah hukumi mereka itu orang-orang kafir. Qala Ibnu Hazm, kufrun nikmati amalun yaqa'u 'alal mu'mini wal kafir. Ya, Ibnu Hazm mengatakan kufur nikmat itu suatu perbuatan yang bisa terjadi dari seorang mukmin dan seorang kafir. Kalau seorang mukmin jatuh dalam kufrun nikmah, kategori kufur asghar, dengan lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Taib, lupa menunaikan hak yang telah memberikan nikmat. Tapi kalau orang kafir, ya kufur nikmat jelas mereka memang tidak mau menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini pembahasan yang dibawakan oleh Syekh terkait masalah kufur dan jenis-jenisnya, kawan. Kemudian ada beberapa masail seputar kekufuran sebagai faedah. Yaitu bahwasanya kufur juga di sana ada pembagian dengan sisi pandang yang lain, Pak, yang disebutkan oleh para ulama. Kalau tadi ini pembagian kufur akbar, demikian pula kufur asghar. Taib. Ini dari sisi hukumnya. Nah, dari sisi hukumnya menjadikan pelakunya keluar dari Islam atau tidak. Kemudian di sana dilihat dari sisi nampak dan tidaknya, ya. Wa bi'tibari dhuhurihi wa adamihi yang qasimul kufru ila qismain. Dari sisi nampak dan tidaknya kekufuran terbagi menjadi dua. Kufrun dhahir wa kufrun nifaq. Ya, kufur yang nampak jelas dan kufur yang nifaq, yang tersembunyi. Dan dari sisi hukum kedua jenis kufur ini, akhwan, kalau kufur zahir maka apa? Maka berlaku baginya hukum kekufuran, akhwan,
baik pada hukum dunia maupun hukum akhirat. Sedangkan untuk kufur nifaq, nah, baik, yang masuk kategori kufur nifaq, maka hukum kekufuran itu, nah, yaitu terkait hukum akhiratnya, kembalikan kepada Allah. Adapun hukum di dunianya berlaku baginya hukum kaum muslimin. Kenapa? Karena nifaq kan sesuatu yang tersembunyi yang ada pada seseorang, tidak bisa kita tahu hakikat dia bagaimana. Baik. Sehingga orang yang terjatuh dalam kufur nifaq, ya kaum muslimin tidak tahu, kecuali yang ada wahyu, yang mendapatkan wahyu, yaitu seperti Nabi SAW. Nah, kufur nifaq pelakunya tetap masuk kategori apa? Secara hukum dunia ya dihukumi seperti muslim, tapi hukum di akhiratnya dia bersama dengan orang-orang kufar. Bahkan kondisi kufur nifaq lebih berbahaya. Kenapa? Karena selain kekufuran juga terkandung di dalamnya penipuan terhadap kaum muslimin. Faedah berikutnya, akhwan, al-aslu fil kufri idza warada fi nususil kitabi wa sunnah fal muradu bihi al-kufrul akbar. Ya, asal pada istilah al-kufru apabila datang dalam nas-nas dalam kitab maupun as-sunnah, maka yang dimaksud adalah kufur akbar. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu kufur asghar. Buktinya apa? Buktinya dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Para sahabat bertanya, ayakfuruna billah, menunjukkan apa? Pertama kali yang di benak mereka ketika ada penamaan kufur, maksudnya kufur akbar. Tapi ketika Nabi menjelaskan ternyata itu bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kebaikan, kufur nikmat dari suami, maka diketahui bahwasanya maksudnya kufur asghar. Baik. Faedah berikutnya, al-kufru yazdadu bil ma'asi. Kekufuran itu akan semakin bertambah parah dengan kemaksiatan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah. Ya, sebagaimana iman bertambah dengan ketaatan, maka kekufuran juga akan semakin bertambah dengan kemaksiatan. Maka orang-orang kafir ya bersama dengan kekufuran mereka, ketika mereka bermaksiat akan semakin menambah dosa dan hukuman atas mereka. Jangan dikira karena dengan kekufuran maksiatnya tidak dihitung, tetap semakin bertambah maksiat semakin apa? Bertambah kekufurannya. Dari sini kita ketahui hukuman orang kafir itu bertingkat-tingkat. Sama-sama kekal di dalam neraka, tapi dari sisi azab bertingkat-tingkat. Nah, parahnya. Di antara dalil yang menunjukkan kufur itu bertambah dengan maksiat, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Orang-orang yang kafir kemudian mereka bertambah kekufurannya. Dalil yang lain di surat An-Nahl juga jelas. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir itu dan menghalangi dari jalan Allah, kami tambahkan azab atas mereka di atas azab yang ada dengan sebab kerusakan yang mereka lakukan. Jadi orang kafir yang membuat kerusakan, menyakiti kaum mukminin, azabnya ditambah daripada sekedar orang kafir yang apa? Yang tidak berbuat seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dan faedah terakhir, al-kuffar fi syar'i sinfan. Al-kuffar fi syar'i sinfan, kuffar asliyun wal murtadun.
Ya, orang-orang kafir dalam syariat itu ada dua jenis, orang-orang kafir asli, orang-orang kafir asli, yaitu memang sejak asal dia tidak masuk ke dalam Islam. Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan seterusnya. Jenis yang kedua al-murtadun, yaitu orang yang menisbahkan kepada Islam tapi melakukan pembatal keislaman. Naam. Barakallahu fikum. Nasallallahu al-afiyata wa salama walhamdulillahirabbil alamin.